Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat yang tidak bisa kita hitung. Kemudian salawat serta salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada baginda kita Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman yang kita tidak tahu apa-apa, benar-benar gelap, sampai ke zaman yang sekarang insya Allah semuanya sudah mudah dengan aturan Islam. Di sini, perkenalkan, saya Farah Mutia Syaukia akan memberikan sepatah dua patah kata dalam tema komitmen dalam Islam atau indibab. Jadi, bagaimana sih kita mewujudkan komitmen kita, bentuk kepedulian kita terhadap Islam, itu bagaimana sih? Gitu? Yang pertama, kenapa kita harus mempunyai komitmen terhadap Islam? Karena ketika kita sudah berkomitmen, berarti kita sudah menyatakan yang pertama, kita sudah peduli terhadap Islam. Kedua, kita sudah menyatakan bahwa apapun yang terjadi di luar sana, di depan sana, kita akan selalu memegang teguh ajaran Islam. Komitmen ini bisa kita wujudkan dalam 6 hal. Yang pertama, bisa diwujudkan oleh ibadah. Sesuai firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Memang saat kita dilahirkan di dunia ini, salah satu tugas besar dan amanah besar sampai nanti kita menutup usia adalah untuk beribadah. Sebenarnya hanya itu tujuan besar kita. Kemudian setelah kita mengucapkan syahadat ketika kita sudah berkomitmen terhadap Islam, bagaimana sih cara kita beribadah dengan benar? Bagaimana sih cara kita mewujudkan komitmen itu? Pertama, dengan kita selalu istiqomah dalam ibadah yaumiyah. Dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur, kita harus komitmen dan kita harus istiqomah menjalankan ibadah-ibadah kecil sampai ibadah besar. Contohnya, saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa, yang mana ibadah puasa ini sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya sebagai seorang muslim yang berkomitmen, salah satu contohnya adalah kita istiqomah dalam menjalankan puasa ini. 1 bulan kita menjalani puasa, seharusnya ada yang berbeda dari jiwa kita. Dalam bentuk komitmen ini, seharusnya kita bertambah imannya. Kemudian, poin kedua, salah satu bentuk komitmen kita terhadap Islam adalah kita memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul di dunia ini adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak itu sendiri gitu. Jadi memang salah satu tugas besar Rasul gitu. Kenapa sih Rasul diutus? Apa tujuan dari Rasul diutus? Yang pertama itu untuk menyempurnakan akhlak kita. Kenapa sih kita harus memiliki akhlak yang baik? Karena akhlak itu adalah salah satu cara paling mudah dalam menyebarkan ideologi. Ketika kita sudah memiliki akhlak yang baik, ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, kita sudah bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri kita sendiri, maka kita akan bisa berdakwah lebih jauh daripada itu. Dan orang-orang pun akan percaya terhadap kita. Karena apa yang kita lakukan setiap harinya itu mencerminkan akhlak yang baik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, komitmen juga diwujudkan dalam bentuk amal. Ketika tadi kita sudah komitmen dengan ibadah, kita istiqomah, kemudian kita terwujudkan dengan akhlak yang baik. Yang ketiga adalah kita benar-benar melakukan dan mendawamkan amal. Amal ini seperti apa sih gitu? Amal kan ada yang kecil, ada yang besar. Seperti apa sih amal yang bisa dijadikan bukti bahwa kita tuh komitmen terhadap Islam? Bagaimana sih amalnya? Yang pertama, kita harus memiliki amal yang kontinu. Kenapa kontinu? Karena Allah menyukai amal yang mutkin, amal yang tidak hanya sekedar amal, tapi amal yang berkelanjutan. Meskipun itu kecil, tapi ketika itu berkelanjutan, maka ada pahala yang juga berkelanjutan di situ. Allah melihat usaha kita untuk terus istiqomah dalam melakukan amal itu. Kemudian yang keempat, salah satu bentuk komitmen kita juga adalah keteraturan. Keteraturan dalam hidup, keteraturan dalam manajemen waktu, dari mulai bangun sampai kita menutup hari, dari mulai kita berangkat kerja, berangkat sekolah, sampai kita pulang ke rumah. Ketika kita sudah teratur hidupnya, berarti kita komitmen terhadap Islam. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa kok kita teratur tapi kita komitmen gitu? Ya karena Islam itu agama yang teratur. Islam itu selalu mengedepankan kestabilan. Tidak ada satupun hal remeh di dunia ini yang tidak diatur oleh Islam. Dari mulai bangun pagi aja, kita udah diatur. Kita harus sholat subuh. Yang mana sholat subuh ini
bisa untuk meregangkan otot-otot kita yang telah lelah sepanjang malam. Kemudian akhirnya sampai siang kita beraktivitas, kemudian sampai menjelang malam, semua itu tidak ada kecuali telah diatur di dalam Islam. Itu komitmen yang nomor 4. Yang kelima adalah struktural. Ketika kita sudah memiliki kuwatul intima atau kita sudah senang terhadap sesuatu itu, maka kita akan melaksanakan atau mengerjakan sesuatu itu secara terstruktur semuanya. Benar-benar setiap apa yang kita lakukan itu sudah ada tempatnya. Jadi benar-benar ketika seseorang itu sudah memiliki kuwatul intima, yang mana itu kesenangan terhadap sesuatu, kecondongan terhadap sesuatu, maka seseorang itu akan melaksanakannya dengan benar-benar serius, yang diwujudkan dengan keterstrukturan dalam pengerjaannya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, adalah dakwah. Kenapa dakwah? Karena semua komitmen yang tadi di atas, dari mulai ibadah, akhlak, amal, keteraturan, struktural, sampai ke dakwah ini, semua itu tidak ada apa-apanya jika kita tidak menyebarkannya lagi ke orang lain. Karena bagaimana bisa kita baik tapi hanya diri kita sendiri? Bagaimana bisa kita hanya solih tanpa muslih? Karena ketika seseorang itu solih tapi dia tidak mensolihkan orang lain, dia tidak membuat orang lain juga sama seperti dia tidak muslih, maka soliditas jamaah itu perlu kita ragukan. Karena hanya dia yang solih, dia tidak muslim, seperti itu. Nah, ini 6 hal ini adalah yang paling penting untuk kita terapkan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk komitmen kita terhadap Islam. Kalau kita bisa ambil contoh sederhananya, kita bisa melihat peristiwa Perang Uhud pada zaman Rasul. Di situ umat Islam diuji komitmennya. Di situ umat Islam diuji keistiqomahannya dalam memegang teguh ajaran Islam itu. Dimana ternyata kita tidak bisa loh mengedepankan hawa nafsu kita sebelum Islam. Di situ. Kemudian ketika kita melihat contoh yang lain, sebenarnya Rasul itu telah memberi contoh yang sangat banyak bagi kita. Contoh beliau itu benar-benar komitmen. Yang paling terasa aja, contoh kecil, beliau itu sangat berakhlak. Pernah dengarkan peristiwa beliau yang menyuapi orang buta? Itu beliau tunjukkan dengan akhlaknya. Kemudian beliau yang sampai bengkak kakinya ketika beliau tahajud, itu juga termasuk komitmen dalam bentuk ibadah yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali contoh di hidup kita. Mari kita sama-sama berkomitmen lebih jauh untuk Islam, sama-sama memegang prinsip lebih jauh terhadap agama kita sendiri, agama kita tercinta yaitu Islam. Semoga kita semua diberikan kesabaran, diberikan kebahagiaan selalu, dan diberikan rahmat yang banyak dari Allah di bulan Ramadan ini. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kedepannya kita selalu diberikan nikmat dan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini, dan semoga kita tidak henti mendapatkan kebahagiaan dan tidak henti mendapatkan ketenangan dalam menjalankan ibadah-ibadah dalam agama tercinta kita yaitu agama Islam. Sampai jumpa lagi di Ramadan Halwah, insya Allah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.